Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gemi Maldini dari kelas MJ402 Prodi Manajemen PJJ S1 dalam mata kuliah Manajemen Perbankan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Si Joko Surhanto SEMM CPOD. Soal UTS-nya adalah, di era pasca pandemi, perbankan di Indonesia semakin agresif melakukan digitalisasi layanan melalui dari mobile banking, pinjaman online, QRIS, hingga chatbot berbasis AI. Namun, tidak semua daerah atau kelompok masyarakat maupun individu siap dengan perubahan ini. Sebagai mahasiswa manajemen perbankan, Anda diminta untuk mengamati langsung atau mewawancarai minimal satu pengguna layanan perbankan atau nasabah, pegawai bank, atau pelaku UMKM. Dapat juga keluarga sendiri menjadi nasabah perbankan. Untuk memahami yang ditanyakan adalah satu, bagaimana mereka memanfaatkan layanan perbankan digital. Kedua, apa tantangan yang mereka hadapi. Dan yang ketiga adalah bagaimana perbankan harus merespon untuk tetap relevan, inklusif, dan kompetitif. Hasil wawancara ini saya ambil dari salah satu pegawai perbankan yaitu teman saya sendiri. Pendapat dia adalah satu, bagaimana mereka memanfaatkan layanan perbankan digital. Di pertanyaan pertama ini, ada 5 poin yang disampaikan oleh teman saya yaitu 1. Transaksi keuangan, 2. Manajemen keuangan, 3. Investasi dan tabungan, 4. Layanan pinjaman, dan yang kelima adalah keamanan transaksi. Masuk ke dalam poin 1 adalah transaksi keuangan. Melakukan transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa langsung melalui aplikasi mobile banking. Terus, kedua, fitur QRIS yang sangat membantu untuk pembayaran di toko ataupun restoran. Poin kedua adalah manajemen keuangan, memilih riwayat transaksi dan memantau saldo secara real time, dan mengatur anggaran dengan fitur categorization pada aplikasi. Poin ketiga adalah investasi dan tabungan. Membuka deposito atau membeli reksadana secara langsung melalui platform digital bank. Melakukan pembelian saham melalui aplikasi sekuritas yang terhubung dengan rekening. Poin keempat yaitu layanan pinjaman. Mengajukan kredit tanpa agunan atau KTA secara online tanpa perlu datang ke kantor cabang. Dan melakukan simulasi pinjaman untuk membandingkan opsi kredit yang tersedia. Poin yang terakhir yaitu kelima, keamanan transaksi. Memanfaatkan fitur verifikasi biometrik atau sidik jari atau wajah dan OTP untuk menjaga keamanan. Kedua, mengaktifkan notifikasi transaksi untuk segera mengetahui jika ada aktivitas mencurigakan. Pertanyaan nomor 2, apa tantangan yang mereka hadapi? Di pertanyaan kedua ini, ada 6 poin yang disampaikan oleh teman saya, yaitu pertama, gangguan aplikasi. Kedua, keamanan data. Ketiga, keterbatasan fitur. Keempat, kesalahan transaksi. Kelima, ketergantungan pada jaringan internet. Dan keenam adalah tidak ada dukungan langsung. 1. Gangguan aplikasi. Kadang aplikasi mobile banking mengalami error atau tidak bisa diakses saat sedang sibuk, terutama pada tanggal gajian atau akhir bulan. Solusinya adalah, biasanya saya menunggu beberapa saat atau mencoba ulang setelah beberapa menit. Poin kedua, keamanan data. Pertamanya, saya selalu khawatir akan potensi kebocoran data pribadi atau terjadinya phishing dari pihak tidak bertanggung jawab. Solusinya adalah mengaktifkan verifikasi 2 langkah dan selalu memastikan aplikasi diunduh dari sumber resmi. Poin ketiga, keterbatasan fitur. Yang pertama, tidak semua layanan tersedia di aplikasi. Misalnya, untuk urusan hukum atau perubahan data nasabah tetap harus datang ke kantor cabang. Solusinya adalah memastikan terlebih dahulu apakah layanan yang diperlukan bisa dilakukan secara online. Poin keempat yaitu kesalahan transaksi. Pertama, pernah mengalami salah memasukkan nomor rekening saat transfer. Proses refund cukup lama dan rumit. Solusinya adalah saya selalu memeriksa ulang nomor rekening sebelum mengonfirmasi transaksi. Poin kelima, ketergantungan pada jaringan internet. Ketika sinyal internet buruk, proses transaksi bisa terhambat atau gagal.
Solusinya adalah saya mencoba menggunakan jaring Wi-Fi atau mencari lokasi dengan sinyal lebih kuat. Dan poin terakhir, keenam adalah tidak ada dukungan langsung. Ketika mengalami masalah teknis, layanan call center kadang sulit dihubungi atau responnya lambat. Solusinya adalah menggunakan fitur chatbot atau mencari solusi melalui VAQ di aplikasi terlebih dahulu. Dan pertanyaan terakhir yaitu yang ketiga, bagaimana perbankan harus merespon untuk tetap relevan, inklusif, dan kompetitif? Di pertanyaan ketiga ini ada 8 poin yang coba saya jawab sendiri. Yaitu poin pertama, meningkatkan aksesibilitas layanan digital. Yang kedua, meningkatkan keamanan digital. Yang ketiga, inovasi produk layanan. Yang keempat, mengadopsi teknologi AI dan big data. Kelima, meningkatkan inklusif keuangan. Keenam, meningkatkan interaksi personal. Ketujuh, kolaborasi dengan ekosistem digital. Dan yang kedelapan adalah mengadopsi prinsip keberlanjutan. Poin pertama, meningkatkan aksesibilitas layanan digital. Respon, bank harus memastikan bahwa aplikasi mobile banking dapat diakses secara mudah oleh semua kalangan, termasuk mereka yang berada di daerah dengan akses internet terbatas. Strateginya adalah mengembangkan versi aplikasi ringan atau light yang tetap fungsional meskipun pada jaringan internet lambat. Yang kedua, memberikan fitur multibahasa agar dapat menjangkau masyarakat dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Poin kedua, meningkatkan keamanan digital. Responnya adalah menghadapi ancaman siber yang semakin canggih, bank harus tetap memperkuat sistem keamanan digital. Strateginya, menggunakan teknologi biometrik canggih atau sidik jari dan pengenalan wajah. Menerapkan verifikasi 2 langkah untuk setiap transaksi besar. Yang ketiga, menyediakan fitur pemblokiran kartu secara mandiri melalui aplikasi jika ada indikasi penyalahgunaan kartu tersebut. Poin ketiga, yaitu inovasi produk dan layanan. Responnya adalah menawarkan produk keuangan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Strateginya adalah meluncurkan produk berbasis open banking yang terintegrasi dengan layanan fintech. Kedua, memberikan opsi investasi mikro seperti reksadana harian atau tabungan emas digital. Yang ketiga adalah menyediakan fitur pembiayaan hijau bagi nasabah yang peduli terhadap lingkungan. Poin keempat adalah mengadopsi teknologi AI dan big data. Responnya adalah memanfaatkan data nasabah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Strateginya adalah pertama, menggunakan chatbot cerdas untuk menangani keluhan sederhana dan pertanyaan umum. Yang kedua, memanfaatkan analisis data untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan berdasarkan pola interaksi transaksi nasabah. Yang ketiga, memprediksi kebutuhan finansial melalui machine learning agar dapat menawarkan produk lebih proaktif. Yang kelima, poin kelima adalah meningkatkan inklusif keuangan. Responnya adalah merangkul masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Strateginya adalah pertama, mengembangkan layanan neobank tanpa kantor cabang untuk memudahkan akses masyarakat pedesaan. Kedua, menjalin kerjasama dengan e-wallet dan fintech agar layanan keuangan dapat menjangkau hingga pelosok. Dan ketiga, memberikan pendidikan literasi keuangan melalui program komunitas. Poin keenam adalah meningkatkan interaksi personal. Responnya, tetap mempertahankan interaksi manusiawi meskipun digitalisasi semakin masif. Strateginya adalah pertama, menyediakan fitur video call dengan petugas bank untuk menangani kasus kompleks dan mengirimkan notifikasi proaktif yang bersifat edukatif seperti tips keuangan dan pengelolaan data. Poin ketujuh, kolaborasi dengan ekosistem digital. Responnya adalah tidak hanya bersaing tetapi juga berkolaborasi dengan fintech dan platform digital. Strateginya adalah pertama, mengintegrasikan layanan perbankan ke dalam aplikasi e-commerce atau ride-hailing. Yang kedua, bekerja sama dengan startup teknologi finansial untuk menciptakan produk inovatif seperti kredit digital dan pembiayaan mikro. Dan poin ke-8 yang terakhir adalah mengadopsi prinsip keberlanjutan. Responnya adalah menjawab tuntunan konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Strateginya adalah pertama, meluncurkan program pinjaman hijau untuk proyek ramah lingkungan. Yang kedua, memberikan insentif bagi nasabah yang bertransaksi secara paperless. Dan ketiga adalah melakukan transaksi ESG atau environment, sosial, dan governance atau dalam laporan tahunan.
Sekian jawaban dari saya dan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah.